Ternyata nyampe sini sepi, nggak ada yang camping sama sekali. Ini cuma berdua doang. Ya akhirnya udah 5:30 juga langsung gelar tenda. Itu sosok muncul dari kali, bentuknya itu kayak nenek-nenek, rambutnya panjang bang, cuma lidahnya panjang, dia kayak begini-gini bang. Jadi dia tiba-tiba posisinya langsung ada nih kayak pemukiman warga bang, banyak gitu. Di situ dia panik bang, karena dia masih sadar, dia inget dia masih ngecamp sama gua, masih tidur dalam tenda gitu. Gua hampir gua mikirnya gua bakal hilang nih di sini berdua temen gua gitu. Mikirnya gitu bang, sampai gua akhirnya maksudnya pasrah bang di situ. Gua cuma minta perlindungan doang sama Allah gitu. Maksudnya kalau emang gue hilang di sini, ya gue ikhlas gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, kita kedatangan lagi nih salah satu warga dari Jakarta Timur. Nah, orang di samping gue ini, dia mau cerita nih tentang pengalaman horornya waktu dia traveling di salah satu air terjun namanya Curug Penganten. Nah, ini kisahnya horor banget ya. Oke, langsung aja nih kita kenalan siapa orang di samping gue ini. Halo bang. Halo bang. Siapa namanya bang? Nama gue Saikal. Bang Saikal. Bang Saikal. Oke. Ya, Saikal. Jakarta Timur di mana bang? Di Saikal? daerah Condet Raya bang. Condet Raya. Iya, Condet Raya. Nah, dari Jakarta Timur ke Jakarta Barat berapa lampu merah yang lu lewatin bang? Wah, nggak hitung bang. Nggak Jauh hitung ya? banget. Bener Ternyata dia jauh nggak banget. ngitungin sob. Oke, tahan dulu bang Saikal ya. Oke, siap. Oke. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan diaktifkan loncengnya. Buat teman-teman yang udah subscribe, kita banyak-banyak terima kasih. Selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Oh ya, buat teman-teman lagi nih yang punya kisah pengalaman horor saat pendakian gunung atau apapun itu, yang mau datang dan berbagi cerita pengalaman ke kita, langsung aja follow Instagram gua @badrucapslock. Langsung aja chat di sana. Kuy, kita gibah misteri di sini. Langsung aja kita ke gibah misteri. Halo Bang Saikal. Halo bang. Gimana nih Bang kisah pengalaman horornya Bang? Jadi ceritanya itu waktu itu gue camping di Curug Penganten bang. Curug Penganten? Curug Penganten. Oke. Jadi pengen punya penganten. Punya penganten jadi penganten maksudnya. Itu lokasinya ada di daerah Jonggol, perbatasan Kerawang sama Bogor bang. Oke. Lokasinya itu di kaki gunung Sanggabuana. Sanggabuana. Ya, Sanggabuana. Jadi gue berangkat ke sono di tanggal 25 Agustus 2021 bang. Karena sebelumnya gue mau berangkat efek COVID jadi gagal bang di tahun 2020. Akhirnya bisa berangkat di tahun 2021 di bulan Agustus. Singkat cerita, gue jalan sama temen gue dari Jakarta jam 12 siang sampai di daerah tempat wisata itu jam 2:30 sore. Oke, dan lu berdua doang Bang? Dan gue itu berdua doang. Akhirnya gue sampai, gue istirahat dulu bang di warung sekitar situ bang. Gue ngobrol-ngobrol sama temen gue, nggak lama ibu-ibu warung itu nanyain gue bang. Ini dari mana dek? Kata ibu-ibunya gitu. Gue bilang dari Jakarta bu gitu. Mau camping 1 hari 2 malam, insya Allah besok pagi balik gitu. Nah terus ibu-ibu nanya lagi bang. Ini berdua aja kata ibu-ibunya gitu. Sampai yang gue lihat itu ibu-ibunya kayak khawatir sama gue bang. Khawatir ngeliat gue berdua doang. Sampai akhirnya gue balik nanya lagi, emang kenapa bu? Gue tanya gitu. Nah tiba-tiba ibunya itu ngejelasin bang, kalau selama pandemi COVID-19 itu pengunjung sepi di situ bang. Bahkan tempat wisata pun sempat ditutup. Gitu. Dan 3 bulan sebelumnya itu belum ada yang pernah ngontrol ke atas bang. Jadi nggak tahu kondisi atas itu kayak gimana.
jadi belum ada yang pernah ke situ lagi. Ke situ lagi. Bahkan ranger atau pengurus pun Iya. belum naik ke atas Belum itu. naik ke atas lagi. Nah, kebetulan banget di hari itu yang gue kunjungi baru gue doang berdua, Bang. Oh, belum ada lagi. Belum ada lagi. Oh. Gitu. Akhirnya singkat cerita udah jam 3:30. Waktunya gue prepare, Bang, dari bawah ke atas. Selama perjalanan itu gue ngikutin aliran sungai, Bang. Karena teman gue yang tahu jalannya, ngikutin aliran sungai sampai jalannya buntu, kita tuh harus nyebrang kali. Lanjut lagi, itu berkali-kali, Bang, kita nyebrang kali. Emang treknya seperti itu kan. Terus kita itu setiap jalan ketemu warga terus, Bang, yang lagi berkebun di sawah. Itu kita selalu ditanyain, Bang, mau kemana, katanya gitu pakai bahasa Sunda. Nah, kita bilang mau nyuruk, gitu ngondang, kata teman gua. Artinya nginep gitu kita. Sampai akhirnya ada salah satu warga buat nyaranin kita, Bang. Apa tuh? Nyaranin kita buat nggak ngecamp di Curug, Bang. Nggak ngecamp di Nggak Curug. ngecamp di Curug. Entah alasannya apa, mungkin karena emang belum ada ngontrol di atas, kondisinya nggak tahu kayak gimana, sama ya nggak ingin kejadian hal-hal yang nggak diinginkan, Bang. Oke. Gitu. Nah, di situ mulailah gue diskusi lagi sama temen gue sambil istirahat. Emang sebelumnya itu, waktu di warung itu, temen gue sempet punya feeling gak enak, Bang, kalau kita itu ngecamp di Curug. Karena temen gue itu orangnya kayak orang bisa, Bang. Oke. Punya hal-hal yang kayak gitu lah. Oh, ngerti lah tentang Ngerti hal lah, tadi. iya, dia bisa ngerasain. Sampai gue nanya, ini kita jadi nggak ngecamp di Curug, apa gimana gitu. Temen gue bilang, Bang, yaudah kita nggak usah ngecamp di Curugnya aja, ada baiknya juga kan kita dengerin saran dari orang sekitar situ. Akhirnya gue sama temen gue mutusin buat ngecamp, cuma nggak jauh jaraknya dari Curug, Bang. Oke, singkat cerita, lanjutlah gue perjalanan lagi sampai gue masuk ke hutan, Bang. Di hutan itu, Bang, pertama kali masuk ada pohon bambu yang bentuknya melingkar gitu, Bang. Kayak pintu gerbang gitu, Bang. Oh, nutupin jalan gini ya. Iya, kita masuk ke situ. Nah, sebelum masuk, temen gue bilang ke gue buat misi-misi numpang-numpang gitu, sopan santun dijaga gitu. Iya, Yaudahlah. baca doa lah ya. Iya, gue lakuin lah. Sekitar 40 menitan perjalanan tuh, Bang. Di dalam perjalanan temen gue juga sempat bilang bahwa nanti di atas ada kuncennya. Gitu, kuncennya katanya suka di atas gitu. Nah, akhirnya jalan dah tuh gue. Sampai 40 menitan jalan ke atas, sampailah gue di titik lokasi pengekeman, Bang. Ternyata nyampe sini sepi, nggak ada yang camping sama sekali. Ini cuma berdua doang. Ya akhirnya udah 5:30 juga langsung gelar tenda sambil nyari kayu bakar. Ya kita tunggu info kelanjutannya nih. Nah, setelah gue lihat lokasinya, itu kira-kira lokasi titik pengekeman gue untuk ke Curug sekitar 10 menitan, Bang. Lokasi pengekeman gue itu di pinggir sungai. Iya. Di situ gue lihat sekitarnya masih berantakan banget, Bang. Kayak nggak keurus. Oh, karena udah lama tutup. Udah kali lama ya. tutup mungkin. Dan di situ ada rumah, Bang. Rumah gubuk gitu. Rumah gubuknya itu udah terbengkalai, nggak keurus. Kalau kata teman gue itu kuncinya tinggalnya di situ. Di Tapi gubuk itu? iya di gubuk itu. Nah, tapi pas gue ke situ dicek nggak ada orang, Bang. Nggak ada kuncinya ternyata di situ. Akhirnya karena waktu udah jam 5 sore, 5 sore lewat, gue mutusin buat prepare gelar tenda sama nyari kayu bakar. Oke. Nah, Iya. pas lu nyampe tenda itu ada pengunjung lain, Bang? Nggak ada sama sekali, Bang. Oh, fix lu berdua doang? Fix, gue berdua doang itu. Bener-bener sepi. Nah, terus gue prepare, nyari kayu bakar udah dapet semuanya tuh, Bang. Nggak lama gue jemur baju, Bang. Jadi di salah satu tempat itu ada kayak gantungan baju modelnya diikat tali ke pohon gitu, Bang. Gue jemur lah baju di situ karena mau ganti baju gue keringet kan perjalanan dari bawah ke atas. Pas gue mau gantung baju itu, Bang, nggak sengaja gue nginjek batu, Bang. Batu yang bersusun gitu, Bang. Gue injek, goyang, gue jatuh, Bang. Sempet kaki gue berdarah. Nah, pas berdarah, kaki gue itu gue lap-lap pakai tisu, Bang. Iya. Mungkin salahnya gue di situ, itu tisu gue buang sembarangan. Oh, tisu yang bekas darah gitu? Iya, masih ada darahnya gue buang sembarangan, Bang. Nah, pas gue buang tisu itu, gue lanjutlah ke dalam tenda, Bang. Gue nyiapin makanan dong, bahan-bahan makanan gue keluarin tas. Nah, tahu-tahu telur di tas temen gue itu pecah, Bang. Jadi bau amis banget, Bang. Itu tas nggak dicuci, Bang. Tasnya jadi nggak dicuci karena waktu udah mau gelap juga, Bang. Jadi tas nggak dicuci. Akhirnya
Tas yang bau amis itu gue taruh di depan tenda. Singkat cerita, waktu udah malam, udah gelap. Jam berapa tuh kalau gitu? Itu sekitar jam 6 bang. Jam 6. Maghriban gitu bang. Posisi itu gue udah di dalam tenda sama teman gue. Kita lagi makan sama ngopi gitu. Nah, tiba-tiba lagi asik-asiknya ngopi, ngobrol-ngobrol. Api unggun mati bang. Api unggun mati yang tadinya nyala, tiba-tiba mati bang. Di situ yang lagi enak-enak ngobrol sempet hening bang. Obrolan gue sama temen gue. Hening tuh sesaat. Lanjutlah lagi kita ngobrol. Ngademin suasana bang. Ngobrol lagi. Karena waktu udah jam 8 malam bang. Itu akhirnya gue sama temen gue mutusin buat tidur bang, istirahat. Karena capek juga. Dan kondisi gue waktu itu mulai badan gue gak enak bang. Kayak masuk angin gitu bang. Iya. Akhirnya gue mutusin tidur sama temen gue berdua. Baru banget gue sama temen gue merem bang. Sekitar 15 menitan bang. Tiba-tiba bang, ada yang datang bang. Datang suara kaki dari arah kali bang. Itu jelas banget gue sama temen gue dengar. Datang cek cek cek. Jadi kayak kaki nginjek rumput bang. Itu pelan. Gue dengerin. Lama-lama kok ngedeket tenda. Pas ngedeket tenda itu, dia muterin tenda gua bang. Sempet muterin tenda gua bang. Itu lama banget bang dimuterin bang. Ntar dia diem di sebelah kiri gua. Ntar dia pindah ke belakang tenda gitu. Sampai pada akhirnya yang gue bikin parno bang. Dia itu sempet kayak geratak makanan bang. Karena alat-alat makan kayak mangkok sama gelas yang bisi-bisi itu, sendok, gue taruh di depan tenda bang. Oh, iya. Persis banget depan tenda gitu. Sampai gue denger dia kayak geratak-geratak makanan gitu bang. Pikiran awal gue kan, mungkin hewan kali nih. Iya. Ya kan, hewan nih. Karena gue orangnya nggak mikir apa-apa itu selalu mistis dulu yang pertama. Gue mikirin logika dulu. Oke, setelah itu gue mulai risih tuh bang. Pas dia geratak-geratak alat-alat makanan gitu. Setelah beberapa lama, itu suara hilang bang. Oh, yang langkah itu? Yang kaki itu bang ya. Akhirnya gue buat berani manggil temen gue bang. Gue bangunin lah temen gue panggil. Le, gitu gue panggil. Temen gue nyaut kan. Akhirnya gue tanya, lu denger nggak? Gue bilang gitu bang. Temen gue bilang, denger, gue juga denger, kata gitu. Temen gue juga denger. Kata temen gue, yaudah diemin aja, kata temen gue gitu bang. Karena gue orangnya penasaran banget bang ya. Gue mau mastiin aja gitu. Akhirnya gue bangunin lagi temen gue, le, bangun le, kayaknya nggak beres nih gitu. Nah temen gue juga mikirnya, iya nih kayaknya ada yang nggak beres nih. Nah, akhirnya itu di jam 10-an, gue coba berani buat ngecek bang. Ngecek keluar. Gue coba berani gue buka tenda. Pas gue buka tenda, itu alat-alat makan posisinya sama bang, nggak ada yang berubah. Padahal tadi kan bunyi dia geratak-geratak gitu bang. Iya. Pas gue lihat itu posisinya sama, nggak berubah sama sekali bang. Sampai akhirnya gue coba keluar mastiin di kanan kiri tenda kan. Gue pastiin nggak ada orang bang sama sekali. Nggak ada apa-apa. Terus juga gue coba mastiin nih bang, kaki gue jalanin ke rumput bang. Iya. Dan ternyata suaranya tuh sama bang sama suara kaki gue. Oh, suara kerasak-kerasaknya itu? Iya, berarti kan pikiran gue ini bener suara kaki bang, gitu. Akhirnya gue mutusin buat balik lagi ke tenda tuh, gue masuk ke tenda. Di situ gue mulai ngademin suasana lagi bang, karena yang awalnya tadi sempat parno, panik dengan suara itu, gue ngademin suasana lagi. Gue mulailah nyeduh kopi, sambil makan, ngobrol-ngobrol lagi, sampai sekitar jam 11:30 malam bang. Itu temen gue mulai ngantuk lagi bang. Akhirnya kita mutusin buat tidur lagi. Pas gue tidur lagi sama temen gue bang, itu beberapa menit kemudian suara itu datang lagi bang. Suara langkah kaki? Suara langkah kaki datang lagi bang. Itu yang bikin gue deg-degan kan dalam hati gue. Ya datang lagi nih bang gitu. Cuma kali ini suara kakinya itu lebih gede bang. Maksudnya? Kayak pijakan kaki orang kayak gede gitu bang. Iya. Nah temen gue di situ punya feeling bang, karena temen gue itu bisa ngerasain. Kata temen gue, ini kayaknya kata temen gue kakinya gede banget gitu. Juga sosoknya kayaknya berbulu bang. Kata temen lu gitu? Kata temen gue yang ngerasain gitu, orangnya tinggi, gede, dia nyamperin ke tenda kita, muterin gitu, berbulu bang. Sampai akhirnya situ gue bener-bener risih. Nah pas banget
hawa di dalam tenda gue itu dingin bang. Tiba-tiba dingin. Seketika dingin. Entah itu kabut mulai turun atau apa, gue langsung pakai jaket double bang karena gak kuat. Nah suara itu datang lagi ke sebelah gue bang, percis banget di sebelah gue bang, itu kakinya. Itu tiba-tiba dia ngiterin lagi bang, sampai akhirnya dia ngiter ke belakang tenda gue bang, lama. Muter-muter gitu? Muter bang, kayak pantauin tenda gue gitu. Dia pantau gitu. Itu suara kaki bener-bener jelas banget bang. Sampai akhirnya dia berhenti di belakang tenda gue bang. Itu gue ngerasa dia di belakang tenda gue bener. Di sini bang, yang bikin gue lebih panik lagi bang di dalam tenda bang. Tiba-tiba itu yang jejak kakinya itu nongolin ini bang, kayak nyundul tenda gue bang. Pala sama tangannya nyundul tenda gue begitu bang. Oh, kayaknya mau nyerkam tenda. Iya, nyerkam tenda, kan di belakang tenda gue kayak ada jendela gitu bang. Gue buka sedikit, dia mau nyengkrem bang, itu gue rasain bang. Dia sempat mau masuk itu bang. Di situ gue mau bangunin temen gue bang. Panik kan, gue bangunin temen gue, le. Temen gue nggak bangun bang. Gue bangunin lagi, le bangun. Akhirnya karena temen gue nggak bangun, gue coba untuk tidur bang, pura-pura tidur di situ. Gak lama kemudian tuh yang nyengkrem tadi udah nggak ada bang. Pergi lagi hilang. Sampai akhirnya gue coba bangunin temen gue lagi, masih nggak bangun bang. Akhirnya mungkin pikiran gue temen gue udah tidur pulas kali ya. Nah gue coba tidur lagi kan, sampai akhirnya gue denger tiba-tiba temen gue bangun ngos-ngosan bang. Ngos-ngosan bangun itu ngos-ngosan gitu. Sampai gue tanya bang, gue kaget, gue kira siapa kan, tahu temen gue bangun ngos-ngosan keadaannya. Gue tanya, le kenapa le gitu. Temen gue nggak jawab bang, kayak nggak jelas gitu, diem aja. Akhirnya temen gue tiba-tiba langsung tidur lagi gitu. Udahlah gue diemin. Itu gue nunggu, waktu itu gue nunggu subuh lama banget bang. Iya. Karena banyak gangguan gitu. Sekitar jam 2-an itu bang. Gue ngerasa itu jam 2-an karena gue ngeliat HP kan. Itu jam 2-an. Temen gue lagi tidur, pulas. Gue denger suara rame bang. Rame gimana maksudnya? Rame di belakang tenda, jadi kayak banyak rame gitu bang, keramaian gitu bang. Cuma suaranya yang lebih jelas banget kayak suara anak-anak bang. Suara anak-anak kecil gitu bang, rame gitu. Padahal kan gue cuma berdua doang di situ sama temen gue. Gue mikirnya kalau ini anak-anak kecil ngapain jam 1 kesini bang, gitu kan, karena lokasinya itu benar-benar gelap, treknya juga ribet treknya gitu, jalurnya masih terbatas. Gue coba diem aja bang, karena gue dari awal udah paham maksudnya mungkin ya lagi mau ngajak kenalan kali apa gimana gitu sosok ini. Nah singkat cerita bang, malam itu berlalu bang. Ya malam itu berlalu. Tiba-tiba gue dibangunin sama temen gue. Itu matahari udah terang bang. Matahari udah terang. Singkat cerita, gue makan lah sama temen gue seduhin kopi. Nah gue mau nanya sama temen gue bang, semalam itu kenapa gitu. Pas dia bangun ngos-ngosan, kata temen gue, jangan ceritain di sini, nanti aja di bawah ceritanya. Gitu. Ya udahlah, gue lanjutin. Nah, setelah sekitar jam 9 pagi, gue prepare buru-buru bang. Tadinya gue mau ke Curug lagi, mau ke Curug ke atas sama temen gue. Kan emang awalnya gue mau ke Curug sama temen gue. Terus kata temen gue, nggak usah ke Curug katanya. Nanti gue ceritain, gue jelasin di dalam, di bawah. Gitu. Yaudahlah, kita nggak jadi ke Curug, nggak apa-apa. Akhirnya gue turun ke bawah tuh. Dan itu pas malam itu lu fix berdua doang bang? Fix gue berdua doang bang. Gitu. Turunlah ke bawah. Sampai di bawah itu ibu-ibu penjaga warung sama beberapa warga udah nungguin gue bang. Nungguin gue bang. Dia khawatir bang gitu. Karena gue janjinya kan pagi. Balik di bawah itu, gue nyampe bawah itu sekitar jam 11 siang bang gitu. Nyampe di bawah, kata ibu-ibunya alhamdulillah udah balik gitu. Tadinya kalau gue belum balik juga mau disusulin gue ke atas. Sama si ibu itu? Sama ibu-ibu mungkin sama warga setempat juga bang gitu. Nah sampai di bawah mulailah temen gue cerita nih bang. Cerita gini bang, temen gue ditanya sama ibu-ibu warung dulu kan, nah, semalam gimana campingnya katanya gitu. Temen gue bilang, bu parah bu campingnya gitu, kita kayak digangguin gitu banyak. Nah terus temen gue yang gue tanya lagi, le semalam kenapa lu bangun ngos-ngosan? Bangun ngos-ngosan, gue tanya kenapa lu malah tidur lagi gitu bang. Akhirnya temen gue cerita, jadi temen gue itu belum tidur bang, sama kayak gue posisinya semalam. Jadi pas yang pala itu mau nongolin bang,
itu temen gue kayak rep-repan langsung bang. Kayak rep-repan gitu, makanya gue bangunin gak bangun-bangun dia gitu. Kayak rep-repan. Nah tiba-tiba itu dia palanya kayak ditarik bang. Palanya teman lu? Pala temen gue rep-repan kayak ditarik gitu bang, diangkat. Temen gue gak bisa ngelawannya bang. Akhirnya dia kayak kebawa di alam sadar dia bang. Gitu, di bawah alam sadar dia. Tapi posisinya dia masih sadar bang. Masih inget bang kalau dia itu masih ngecamp sama gua gitu. Jadi dia dibawa ke suatu tempat kata dia. Kayak dibawa ke dimensi lain. Iya, dibawa ke dimensi lain. Dan itu kata dia tepatnya di seberang kali bang kata dia. Jadi dia tiba-tiba posisinya langsung ada nih kayak pemukiman warga bang, banyak gitu. Di situ dia panik bang. Karena dia masih sadar, dia inget dia masih ngecamp sama gua, masih tidur dalam tenda gitu. Dia akhirnya nyari-nyari jalan keluar buat nyari tenda gua bang. Karena posisi dia sadar, dia nyari-nyari gak ketemu bang. Sampai tiba-tiba dia disamperin bang. Sama satu sosok kayak abah-abah gitu, udah tua bang. Itu kata temen gue pakaiannya itu dia kayak jawara bang. Hampir di jawara, cuma hampir persis pakaiannya kayak betawi-betawi gitu bang. Ya, di situ abah-abahnya itu ngucapin assalamualaikum ke temen gue bang. Nah dia ngucapin, temen gue bilang, abah siapa ya gitu katanya. Nah dia di situ sempat ngasih tahu nama dia bang, nama abah. Si abah ini? Iya, nama abah itu. Karena gue nggak boleh cerita nama abahnya di sini. Temen gue minta buat balik lagi ke tenda gitu. Diminta buat balik lagi ke tenda. Temen gue minta gitu. Akhirnya temen gue minta dibalik ke tenda. Abah itu cuma bilang, kamu ikutin jalan lurus aja nanti sampai ketemu titik putih bang. Titik putih. Akhirnya nggak lama temen gue mencoba buat jalan terus bang. Sampai akhirnya dia nemu titik putih itu bang. Dideketin. Sampailah dia balik lagi ke diri dia lagi bang. Kayak sukmanya diajak. Mungkin, iya. Nah pas semalam itu pas dia bangun ngos-ngosan itu dia baru sadar lagi bang. Gitu. Nah setelah dia kasih tahu nama yang ketemu abah-abah sama ibu warung itu, ibu-ibu warung itu langsung kaget bang. Kagetnya gini. Jadi kan di curug itu kayak bertingkat gitu, ada beberapa curug di situ. Nah puncaknya itu adalah namanya Sangga Buana bang. Sangga Buana. Nama curugnya? Bukan, nama puncaknya bang. Jadi di atasnya itu curug, puncaknya pas Sangga Buana. Di situ terdapat makam keramat bang. Nah, namanya itu ada salah satu bang. Makam keramat itu. Salah satu apa nih? Salah satu kuburan makam keramat itu. Namanya. Nama sosok kakek. Iya, Abah B itu sama temen gue ada di salah satu makam keramat itu gitu. Tapi ibu kaget kok bisa didatengin gitu. Padahal emang dari awal gue udah sopan, santun gitu. Jaga apa-apa gue misi-misi bang. Sampai akhirnya dia cerita tuh masalah semalam yang tentang kaki. Dan itu dibilang, itu benar kakinya benar-benar gede kata temen gue. Berbulu gede, dan itu kita kalau buka tenda cuma ngeliat kakinya doang bang. Saking gedenya bang. Dari semalam itu apa yang gue pikirin sama temen gitu sama bang, tiba-tiba kayak langsung dapat gambaran kayak sosok kaki lah. Ini kayak itu yang semalam kakinya gede bukan sih Le? Kayaknya berbulu dah. Iya benar, apa yang lu pikirin sama gue benar, kakinya gede berbulu gitu bang. Jadi tiba-tiba kayak sontak dapat gambaran-gambaran gitu. Nah dan setelah itu totonya yang jejak kaki itu beda sosok bang. Maksudnya yang injek kaki? Iya, kan yang sosok ada 2 kali dia nginterin tenda gua. Nah, yang pertama itu benar yang kakinya gede. Sedangkan yang kedua itu bang, itu sosok muncul dari kali, bentuknya itu kayak nenek-nenek, rambutnya panjang bang. Cuma lidahnya panjang, dia kayak begini-gini bang. Gitu bang, sosoknya itu. Nah itu yang iseng bang, kata temen gua. Makanya dia sampai kayak masuk tenda gitu bang, mau masuk kayak gitu bang. Yang itu yang mau menyangkal. Iya, dia kayak mau masuk tenda gitu. Nah di situ gue tebak lagi bang. Sebelumnya gue tebak lagi, gambarannya bener nggak kayak gini? Lampunya putih terus dia jalannya begini bang. Kata temen gue, iya benar kata temen gue gitu. Gue juga mikir kayak gitu sama, bener. Nah sosok itu dia yang paling iseng bang. Nah kalau sosok yang lu dengar suara-suara itu, katanya dia itu cuma ibaratnya kayak ngejamu lah bang. Ngejamu. Bahwa ada sosok bahwa ada makhluk lain di situ gitu. Kayak ibaratnya mau ngasih tahu lah gitu. Ada nggak cuma
manusia doang di situ, maksudnya ada penghuni situ gitu. Sama si abah itu bang. Nah si abah-abah tadi itu dia kayak welcome, ngejamu gitu, selamat datang lah gitu. Karena mungkin gue doang berdua yang pertama kali ke situ, sempat sepi gitu. Iya. Kayak ibaratnya gue tamu di situ bang gitu. Sampai akhirnya temen gue ngasih tahu ke gue bang, kalau mungkin buat yang sosok-sosok iseng itu bang, karena bau-bau amis telur gue bang. Oh, telur. Iya, Oh, karena yang belum pecah itu. karena belum dicuci sama gubung darah sembarangan. Karena nyium bau-bau amis bang, gitu. Nah, nih Bang Hekal, kan udah selesai nih. Iya bang. Nah, itu pas lu ngobrol sama si ibu-ibu itu ya. Iya. Si ibu itu ngejelasin nggak sosok-sosok itunya tuh? Kalau ibu-ibunya itu nggak ngejelasin sosok-sosoknya bang. Oh. Cuma kalau kata ibu-ibunya itu emang benar di tempat yang deket kunciannya itu ada sosok yang kayak ngejaga sama yang suka iseng bang. Kalau yang sosok ngejaga itu dia tubuhnya benar-benar gede bang, tinggi gitu, berbulu, terus mata merah bang. Kata ibunya gitu. Nah kalau yang sosok di kali itu emang benar nenek-nenek. Dia suka wujudin palanya nongol gitu di kali itu bang. Oh, dan dia Gitu. suka iseng ya? Suka iseng itu nenek-nenek itu. Jadi pas yang udah di tenda itu yang Iya. tiba-tiba nongol itu dia itu. Itu dia bang. Dan lu ngelihat mukanya bang? Apa digambarin aja sama dia? Enggak, gue nggak ngeliat sosok mukanya, cuma gue yang jelas dia sosok pala sama tangan itu nyundul tenda bang. Oh iya sih, kalau Iya. dalam tenda tuh kayak bayangan tuh kelihatan ketika Iya, mau tapi bukan mendekati. bayangan bang. Dia Iya. bener-bener dorong tenda gue gitu. Kayak mau masuk. Dan itu bang berapa, kalau boleh tahu berapa bulan tuh bang kosong tempat camping itu yang lu istirahat di situ? Oh iya, dari awal pandemi bang. 2020 sampai 2021? Iya, Berarti kisaran 7 bulan, 6 bulan. iya bang. Oke. Karena itu jadi nggak bener-bener emang nggak ada yang ngontrol lagi ke atas. Oh, Iya. Dan lu bener-bener orang pertama Orang pertama yang berdua temen gue yang ke situ bang. nih. Dan malam itu lu berdua doang. Malam itu gue berdua doang. Gimana perasaan lu bang pada waktu itu? Wah, gue hampir apa ya? Gue mikirnya gue bakal hilang nih di sini berdua temen gue gitu. Mikirnya gitu bang. Sampai gue akhirnya maksudnya pasrah bang di situ. Gue cuma minta perlindungan doang sama Allah gitu. Maksudnya kalau emang gue hilang di sini, ya gue ikhlas gitu. Kalau emang gue ditakdirin buat mati, hilang di situ, ya ikhlas gitu. Tapi Allah kan berkata lain, maksudnya gue selamat sampai Iya. balik juga gue selamat gitu. Nah pas teman lu bilang katanya sukmanya keluar dari tubuh Iya. itu ya, itu dia tiba-tiba keluar atau emang gimana bang? Enggak bang, temen gue sebelumnya ngerasain juga kalau ada sosok itu bang. Iya. Tiba-tiba temen gue kayak nggak bisa gerak bang, langsung ngerep-repan gitu. Tiba-tiba kayak langsung palanya ditarik bang, dicekek gini bang, kayak dicari gitu. Oh. Iya, temen gue nggak mau ngelawan, cuma nggak bisa, nggak kuat. Akhirnya tiba-tiba kayak dia ngelepas gitu bang, di bawah. Posisinya masih sadar dia. Dan dia ngeliat itu kayak desa-desa gitu. Kayak pemukiman gitu, rame pemukiman gitu, banyak rumah-rumah gitu. Dibuat nyari tenda gua, gue mau balik, dia masih sadar katanya. Karena gue masih sendirian di situ. Dan gue berpikir seandainya teman gua kesurupan di situ, gue nggak tahu lagi bang gimana. Iya. Karena lu cuma berdua doang. Karena ya? gue cuma berdua doang dan gue nggak tahu cara-cara gimana sih. Dan gue nggak tahu gue Cara nyembuhin. cara nyembuhinnya gimana, gue nggak tahu cara nyembuhinnya. Tadinya di situ gue pikir nih kalau udah parah banget nih sampai temen gue kesurupan, gue lebih baik gue niat gue pengen kabur bang dari tenda. Cuma gue mikir lagi kalau gue kabur dari tenda makin parah keadaannya gitu. Iya. Karena gue nggak tahu jalan juga. Nah itu teman lu selain ketemu si sosok kakek itu ya, Iya. itu ketemu sosok apa lagi waktu sukmanya dia itu keluar dari badannya itu, tubuhnya itu? Enggak sih bang, dia cuma ketemu sama abah-abah itu bang. Abah-abah itu ya? Iya, kakek-kakek itu. Dan abah-abah itu ternyata yang tadi lu bilang Iya. dia yang Salah satu yang ada di makam di atas. yang ada makam di atas namanya. Oke, mungkin ya sosok korinnya atau apa Iya, gitu ya. mungkin iya. Tapi kata si ibu itu bang, ada gak pernah kejadian juga bang diganggu-ganggu pas di tempat camping lu itu, pengunjung-pengunjung sebelumnya, dia ngomong nggak? Kalau sempat ada sih hilang bang. Hilang? Hilangnya Gimana maksudnya? Jadi kayak mandi di kali bang, di kalinya. Mandi di kali? Iya, di curugnya. Tiba-tiba hilang. Dengar ibu warga dengar ada yang hilang di atas, mandi di curugnya gitu. Oh,
kayak hilang ke bawah arus gitu kan? Iya, mungkin gua kurang tahu, katanya sih hilang gitu, sampai dicari-cari belum ketemu. Dan itu bang teman lu sendiri nih ya, yang siapa namanya tadi? Dipanggilnya Bule bang. Bule. Bule. Nah teman lu ini bang yang satu ya, siapa si Bule ya tadi Iya namanya? si Bule. Nah dia itu pas tiba-tiba masuk ke tubuhnya itu, dia tahu kalau lu tuh lagi ketakutan. Dia sadarnya kalau dia itu masih sama gua bang. Gue sendirian di tenda gitu. Oh iya. Jadi kalau boleh gue gambarin, jadi dia sukmanya keluar dari tubuhnya. Iya mungkin. Ya. Terus dia dibawa ke alam lain, Iya. tapi dia inget kalau dia tuh lagi sama lu Iya, di lagi tenda. camping masih tidur di dalam gitu. Oke, Makanya dia buat cari, makanya dia mau nyari tenda, balik lagi ke tenda gitu. Itu pun pengalaman pertama kali gue bang. Oh, itu pertama kali lu camping? Pertama kali gue camping bang. Dan langsung ngerasain kayak Dan gitu langsung ngerasain hal-hal yang kayak gitu bang. Seru ya bang ya? Lumayan seru buat diceritain. Iya, tapi kalau buat dirasain, Aduh. gue udah kebayang sih apa yang lu rasain dalam tenda di hutan berdua, walaupun di Curug itu serem banget bang gitu. Iya maksudnya. benar. Apalagi berdua, teman kesurupan atau kenapa-napa kan repot. Iya bang. Astagfirullahaladzim. Dan setelah kejadian itu udah balik lagi ke Curug itu bang? Belum? Gue belum balik lagi ke Curug Belum. itu. Belum. Kalau misalkan next time diajak ke situ lagi mau gak? Mungkin berempat mau. Berempat sob dia beraninya. Kalau sendiri berdua, tar dulu. Ntar dulu dah, Ntar skip dulu. Tempat yang lain aja dulu Tempat ya. yang lain aja dulu mungkin. Oke sob, mungkin cukup sekian ya cerita pengalaman horor yang dialami sama Bang Said kali ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Karena setiap perjalanan selalu memberikan cerita. Dan kali ini Bang Said membagikan cerita pengalaman horornya waktu dia camping di salah satu curug yang ada di Jawa Barat. Nah, dari kisahnya Bang Said kali ini bisa kita ambil nih. Jadi kemanapun dan dimanapun kita berada, jangan lupa selalu baca doa dan selalu jaga sikap sopan santun. Nggak cuma di tempat gunung atau di tempat wisata lain pun, di rumah pun, dimanapun itu. Di kamar mandi pun ada nih, ajaran agama Islam sopan santun masuk kamar mandi, tidur, dan lain-lainnya. Dan sopan santun dalam percintaan. Bucin lagi ya. Oke, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bang Haikal ya. Oke, Bang. Haikal, Sama-sama. Saikal. Oke, Saikal. Pakai S ribet banget Bang. Ada Saikal, S gitu. Dadah.